Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya tidak ada di studio, tapi saya ada di klinik tempat orang-orang sakit diobatin. Dan sekarang saya berjumpa dengan seorang dokter spesialis, Pak Dr. Gaga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya datang ke sini? Karena secara teknis saya diambang kematian. Jadi karena saya obesitas. Tadi saya lihat ukuran-ukuran itu. Saya tinggi hampir, nggak sampai, saya tinggi hampir 170 cm, tapi berat badan saya adalah 110. Jadi luar biasa berat. Nah, saya tuh sebenarnya sudah lama ingin diskusi dengan seseorang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah saya terkait dengan kegendutan ini. Tetapi ada masalah, tetapi ketika saya berjumpa dengan Bapak, ternyata saya menemukan ada lebih banyak informasi yang ingin dibagi kepada orang lain. Salah satunya adalah bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu punya masalah besar pada gizi, bukan hanya saya, tapi banyak sekali orang di Indonesia. Dan masalah gizi di Indonesia itu ternyata bukan hanya usia saya, orang-orang seusia saya, tetapi dari yang sangat kecil bahkan sebelum lahir sampai sudah renta pun diliputi oleh begitu banyak masalah gizi. Nah, ini yang harus saya bagi karena baraya di sini ada beberapa hal yang sangat-sangat penting dan urgen untuk diketahui bersama. Kalau mungkin silakan baraya share video ini karena informasi yang akan disampaikan di sini penting. Dimulai dari hal yang sangat sederhana. Ternyata anak-anak di Indonesia itu kan banyak yang menyebut IQ-nya 78. Itu datanya silahkan diperdebatkan, tetapi bahwa ternyata kalau itu dianggap sebagai kebodohan, ternyata kebodohan itu bisa dimulai dari janin. Betul. Dan bisa dalam kandungan. Ada yang bisa dijelaskan Pak? Jadi anak-anak di Indonesia, maaf ya, bodoh sejak belum lahir. Gimana Pak? Ya jadi gini. Jadi memang data itu data yang kaitan tentang kemampuan menulis, matematik dan sebagainya. Ada beberapa data kalau nggak salah 2 tahun terakhir, Indonesia itu di ranking 78 dari 79 negara pokoknya. Jadi ranking rendah. Nah, kalau kita lihat ya, ini bisa dikaitkan karena saya adalah seorang spesialis gizi klinik ya. Saya selalu memandangnya dari sisi itu. Tapi memang kita memiliki masalah di situ. Yang pertama, masalah kita. Lebih dari 30% ibu hamil kita kekurangan gizi, dalam arti kekurangan energi protein. Banyak ibu hamil kita kurus, gitulah. Kalau ibu hamilnya gendut? Itu hamil gendut juga ada, tetapi yang jadi masalah itu terutama adalah ibu hamil kita yang kurus. Artinya apa? Kalau ibu hamil kurus, kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan yang standar, maka artinya suplai makanan, zat gizi yang diperlukan untuk membangun janin itu menjadi kurang. Yang kedua, anemia ibu hamil. Ibu hamil anemia. Ibu hamil nggak boleh anemia? Nggak boleh anemia harusnya. Ibu hamil anemia lebih dari 35%, hampir 40% di kita itu. Dan itu masalah dari sejak tahun 80 sampai sekarang nggak selesai. Apa dampaknya? Anemia itu karena HB kurang, hemoglobin kurang. Artinya suplai oksigen ke janin akan kurang. Coba bayangkan. Proses pembentukan otak janin bermasalah. Karena suplai oksigen kurang. Karena ibunya dalam darahnya hemoglobinnya kurang. Artinya apa coba? Sudah memang suplai zat gizinya kurang, energi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineralnya kurang, yang ditandai dengan ibu hamilnya yang kurus badannya, berat badannya kurang, ditambah lagi dengan anemia, suplai oksigen kurang. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pembentukan janin di dalam kandungan akan tidak optimal kan? Termasuk pembentukan otak. Gitu. Sehingga kemudian akan muncul nanti dilahirkan anak lahir yang paling kelihatan bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah, berat badannya kurang dari 2,5. Harusnya di atas 3 lah gitu. 2,5 sampai 3 juga setengah-setengah lah. Harusnya jadi dari itu. Bayi yang di bawah 2,5 itu tidak baik. Maksudnya dalam janin berarti dia punya masalah. Betul. Penelitian yang dilakukan di Framingham Study, itu penelitian lama sekali setelah Perang Dunia Kedua, namanya Barker Hypothesis. Barker itu membuat satu hipotesis, dan itu penelitian riset saya, riset S3 saya, bahwa ternyata
ibu hamil yang melahirkan bayi kurang dari 2,5, maka ketika dia dewasa lebih berisiko diabetes, lebih berisiko hipertensi, lebih berisiko stroke dibanding ketika lahir lebih dari 2,5 kilo. Waduh. Gitu kan? Jadi kalau kita lihat sekarang, orang Indonesia itu anaknya kurang gizi, anaknya kecerdasannya kurang. Ya bisa jadi karena memang pertumbuhan otaknya nggak optimal ketika dalam kandungan kan? Iya, tingginya juga kurang. Ya, itu lain lagi. Kita cerita dalam kandungan dulu nih, cerita kandungan sampai lahir. Ini cerita periode ketika dia dalam kandungan sampai lahir, gitu ya. Udah gitu juga berbagai penelitian ini kohort 50 tahun nih kohort penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa ternyata kalau dia anak lahir kurang dari 2,5, dia lebih rentan untuk diabetes, hipertensi, obesitas, ya, ketika dewasa. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang orang itu makin banyak yang diabetes, hipertensi, ini akarnya harus kita selusuri dari sejak dia lahir. Berapa kilo dia lahir? Nah, tapi Pak, maaf dipotong, saya penasaran yang tadi. Pertama, Bapak bilang bahwa penelitian terkait dengan masalah ini sudah puluhan tahun. Ya. Dan kedua, masalah gizi buruk buat janin dan ibu hamil di Indonesia sudah sejak tahun 1980. 80-an lah. 80, ya 80-an. Artinya ini sudah lebih dari 40 tahun. Nah, kalau misalkan ada penelitian lebih dari 50 tahun dan kemudian masalah di Indonesia 80 tahun, ini dokter kemana aja, Pak? Kenapa? Enggak gini. Penelitian yang 50 tahun itu Framingham Study. Itu penelitian di luar negeri. Iya, di luar negeri. Ya, gitu. Jadi, ya maksud saya, kalau misalkan masalahnya sudah begitu akut dan sudah lama di Indonesia, ini para dokter kemana nih? Kenapa nggak menyelesaikan masalah ini atau pemerintah tidak? Sebetulnya pemerintah ada upaya contoh, misalkan untuk menangani anemia, pemerintah memberikan pemberian tablet tambah darah gratis dari sejak dulu sampai sekarang. Tambah darah untuk mencegah anemia. Istri saya bayar loh waktu hamil. Nah, nanti dulu itu berobatnya puskesmas nggak? Gitu. Oh iya. Gitu. Itu harusnya gratis itu ya. Hanya ibu hamil itu nggak mau makan obat tablet tambah darah karena jadi mual. Gitu kan? Nah, jadi yang jadi masalah juga adalah selain pertama, berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa ingin tidak anemia itu harus ada tablet tambah darah. Gitu kan ya. Tapi ingat, tablet tambah darah itu kan ferrosulfat, zat besi. Zat besi itu di dalam darah diserap dalam tubuh kita, masuk ke dalam darah. Itu tuh nggak bisa nyelonong gitu aja, harus ada kendaraannya. Kendaraannya namanya transferin. Disimpan masuk ke dalam sel ferritin. Itu semua protein. Jadi maksud saya itu gini. Masalah anemia itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang dimakan oleh ibu. Bukan masalah hanya zat gizi. Bukan hanya masalah tablet tambah darah aja. Ibu itu harus cukup asupan energinya. Harus cukup asupan proteinnya. Terutama protein hewani. Jadi ibu harus banyak makan daging. Telur harus cukup, bukan banyak, cukup sesuai kebutuhannya, gitu. Nah inilah yang jadi harus jadi perhatian kita sekarang. Gitu. Berarti sejak dalam janin kita udah bermasalah. Pas lahir apa masalahnya? Nah sekarang sebetulnya kalau satu janin bayi sudah dilahirkan, ya. Nah, ada golden period, makanya disebutkan 1000 hari pertama kelahiran. Program pemerintah sudah buat program bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu harus dijaga. Dari mana? Dari sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Jadi kalau bayi itu terlanjur dilahirkannya prematur, kemudian berat badan lahir kurang, harusnya bisa diperbaiki 2 tahun pertama. Jadi lahir kurang berat badannya dengan kemungkinan yang buruk di kemudian hari masih bisa diperbaiki di usia 2 tahun pertama. Tidak 100%. Tidak 100%. Tapi 100%. Karena gini ya. Ada yang bisa ditampilkan? Enggak, inilah contoh. Ini saya nggak liatin ini ya. Ibaratnya gini, ini teori Barker ya. Pembentukan janin, pembentukan organ-organ dalam tubuh kita
termasuk juga pembuluh darah dan sebagainya itu, ya, itu tuh dibentuk dalam kandungan, ketika dalam janin, dalam proses kehamilan. Orang yang BBLR, bayi dengan bayi berat lahir rendah dan normal itu, ibaratnya yang normal itu dia punya botolnya 600 ml. Sedangkan yang bayi lahir rendah itu botolnya 300 ml. 600 ml, 300 ml. Beda kan? Kita nggak ngiklan pada bagian ini, kita ngiklan yang ini, tapi ini ke bawah nggak apa-apa. Ya kan kita harus punya contoh kan, gitu kan? Ini 600 ml, ini 300 ml, gitu kan? Apa dampaknya? Dampaknya ini akan terbawa, cetakan ini akan terbawa sampai dia dewasa. Artinya apa kemudian? Kalau kemudian air yang kita masukin kelebihan, maka akan lebih mudah kelebihan yang kecil kan? Pecah. Dibanding yang besar. Bukan pecah, tumpah. Tumpahannya itu. Ini saya perumpamaan ya supaya gampang semua apa bilangnya apa sahabat apa? Iya baraya apa? Baraya sahabat semuanya. Sehingga kemudian kenapa orang dengan bayi berat lahir rendah lebih mudah kolesterolnya tinggi, lebih mudah diabetes, lebih mudah obesitas. Itu tuh tumpah itu tuh. Tumpahan zat gizi. Makanya kenapa ada orang yang gampang gendut. Pertama, dok, saya tuh dengan dia makan sama. Kenapa kalau saya tuh cepat naik, dia mah enggak? Ini yang beda. Satu lagi, dok, teman saya 100 kilo berat badannya kolesterol normal, saya berat badan 60 kilo kolesterol sudah tidak normal. Ini juga jawabannya. Iya. Ya, karena loyangnya beda, cetakannya beda. Itu yang saya tuh menghubungkan dengan pengalaman saya sendiri. Yang tadi itu pertama, saya dilahirkan lebih dari 2,5 kilo, kata ibu saya. Jadi sampai berat badan 90 kilo saya tuh masih aman dan normal semuanya. Oh berarti gara-gara itu ya. Tapi ingat, meskipun punya botol 600 ml, kalau diisinya 800 ml tumpah juga. Nggak, ini mah bukan pembelaan diri buat saya. Saya tahu saya gendut. Itu yang sekarang kami ada working group di Unpad yang disebut normal weight metabolically unhealthy. Jadi orang itu berat badannya normal tapi metabolismenya nggak normal. Salah satu penyebabnya karena bayi berat lahir rendah. Gitu. Nggak balik lagi ke yang tadi itu. Tadi masih bisa diperbaiki di 2 tahun pertama. Karena gimana cara memperbaiki? Gini. Jadi gimana? Karena ada beberapa organ yang organogenesisnya selesai 2 tahun. Tapi ingat, sebagian besar itu selesai dalam kandungan. Otot itu masih berkembang. Otak 80% dalam kandungan. Gitu. Sebagian kecil ada setelah lahir. Gitu. Makanya kenapa bisa diperbaiki, tapi tidak banyak perbaikannya. Itu riset saya. Itu riset saya di S3 begitu. Jadi ternyata orang-orang yang BBLR kemudian dia diperbaiki gitu ya dengan asupan gizi yang baik, itu akan mengejar, tapi mengejarnya tetap nggak bisa nyusul yang bayi berat lahir normal. Dan ada saya baca kemarin dan bahkan sempat saya kontenin. Ini terkait anak di Indonesia itu nutrisinya atau makannya cukup tapi nutrisinya kurang. Bahkan sampai ada sebuah data, ada beberapa data, salah satu data saya nggak tahu ini hiperbolik atau enggak, tapi dia menyebutkan anak stunting di Indonesia itu sekitar 30%-nya justru dari keluarga mampu. Walaupun ada juga data yang menyebutkan hanya 12,5% saja dari keluarga yang mampu. Tapi intinya di sini berarti stunting itu bukan berarti kurang makan, tapi ada masalah pada kebiasaan-kebiasaan waktu kecil. Pola makan yang salah waktu kecil. Pola makan apa yang salah yang membuat si otak jadi katakanlah tetap kurang gitu. Dan pola makan semacam apa yang membuatnya bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau ingin tidak anak stunting, ingin anak tinggi, kita bicara generasi emas yang akan datang. Kita berbicara generasi berikutnya yang lebih berkualitas dibanding sekarang. Maka kita harus mulai dari sejak ibu sebelum hamil. Oh iya, sebelum hamil. Jadi ibu sebelum hamil
ibu hamil yang ini, yang pengantin baru nih, yang baru mau hamil, jangan kurus-kurus. Tapi nggak boleh obesitas ya. Nggak boleh terlalu kurus. Tingkatkan berat badannya agar siap menyambut kedatangan janin. Udah gitu kenaikan berat badannya harus cukup selama dalam masa kehamilan, ada standarnya. Makanya harus PNC ya, prenatal care-nya harus baik gitu ya. Prenatal care itu selalu ditimbang berat badan, diukur tensinya, dia tambah tablet tambah darah ya, makan harus baik gitu ya. Nah, itu ya supaya mencegah anak stunting. Jadi mencegah anak stunting itu ibunya sebelum hamil harus baik. Udah gitu dalam masa kandungannya peningkatan berat badan nutrisi harus baik. Nah, setelah itu baru 2 tahun pertama juga diperbaiki. Barulah anak bisa tumbuh optimal. Gitu. Meskipun tetap masih bisa tumbuh sampai usia 19 tahun ya. Tapi masa emasnya 0 sampai 2 tahun itu jangan ditinggalkan. 0 sampai 2 tahun. Nah, itu tadi apa kesalahan masyarakat kita sampai di usia sesudah lahir itu menyebabkan stuntingnya tinggi di Indonesia. Kan kita tuh sampai 30%-an anak kita stunting. 30% lebih, 35%. Ada yang sampai 34-35 di Kalimantan. Betul. Nah, apa saja yang bikin anak stunting tuh, yang tadi itu pola makan kah, gizi kah? Ya banyak sebenarnya penyebabnya ya. Baik itu karena misalkan dia sumber air yang tidak baik sehingga lebih sering diare. Jadi makin sering diare makin susah kan. Tapi yang utama menurut saya adalah asupan nutrisi harus cukup. Asupan nutrisinya harus cukup. Ya, apa yang disebut nutrisi atau apa yang disebut dengan zat gizi? Zat gizi itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, gitu ya. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Nah, yang 3 ini karbohidrat, lemak, protein itu menghasilkan energi, maka disebut juga energi, gitu kan? Malnutrisi, energi, protein. Protein dipisahin karena protein ini itu zat pembangun. Ya, apa yang menyebabkan anak stunting? Bisa jadi dari sisi asupan energi cukup. Maksudnya asupan energi cukup itu karbohidrat dan lemaknya cukup, tapi proteinnya kurang. Dan itu muncul di survei gizi 2014 bahwa memang sekitar lebih dari 30% itu tidak mencapai kebutuhan protein gitu yang cukup. Protein itu ada di mana? Protein hewani dari hewan, daging, ikan, ayam, ikan atau telur. Protein nabati, kacang-kacangan, tahu atau tempe dan sebagainya. Gitu. Daun-daunan? Daun-daunan itu sumber vitamin, mineral dan serat, bukan sumber protein. Oh, jadi saya makan kangkung tuh nggak menghasilkan protein gitu? Tidak, meskipun ada sangat sedikit, tapi itu bukan bahan makanan sumber protein. Kacang-kacangan? Kacang-kacangan bahan makanan sumber protein, nabati. Oh gitu ya? Gitu. Saya banyak makan bayam biar ini, nggak, itu salah ya? Kan bayam daunnya kita makan. Iya. Nah, dan anak di Indonesia bagaimana? Yang sampai stunting penyebab salah satu Bapak tadi bilang air yang tidak baik. Ya, air itu ya air yang terkontaminasi ya, makanya harus dipanaskan dulu supaya tidak ada kumannya, terutama itu sih. Makanya kalau dalam berbagai penelitian selalu ada tuh stunting dihubungkan dengan sumber air, airnya ledeng kah, ada sumur kah, atau gitu ya. Nah, tapi yang paling dekat sebetulnya dengan terjadinya stunting itu adalah asupan zat gizi. Yang tadi itu ya, yang satu. Asupan zat gizi harus cukup. Cukup itu cukup sesuai kebutuhan dia. Ya, tapi maksudnya gini Pak, kan di Indonesia itu anak 32% katakanlah stunting. Padahal anak itu dikasih makan nasi, itu termasuk biji-bijian berarti ya? Betul. Oke, nasi, kemudian ayam itu pasti ada, kemudian gizi yang tadi dimaksud itu kayaknya lengkap semua. Tapi kenapa stunting di Indonesia tinggi? Yang lengkap itu siapa? Yang mana? Nanti dulu. Belum ya? Nanti dulu. Ya, kan nanti maksudnya... dulu. Coba bayangkan. Saya melakukan penelitian bersama dengan yang saya bimbing itu untuk S3 tuh ya, di salah satu daerah lah ya di sana gitu ya, dia di dekat dengan di Bandung lah, dekat dari Sumedang, daerah Sumedang. Oh ya. Di SD, coba bayangkan Pak, sekelas itu nggak ada satupun yang makan pagi. Oh, kebayang nggak? Tapi mereka dikasih uang jajan 5.000 sampai 20.000. Saya berkunjung di sana. Ini real, Tanjung Sari. Rumahnya sebelahnya
bambu. Masak hanya sekali sehari. Tapi anak dikasih jajan sampai 50.000 sehari. Jadi artinya apa? Artinya apa? Ini masalahnya adalah memang asupan nutrisinya kurang, terutama proteinnya. Jadi masalah utama itu kita sekarang adalah makan pagi sebenarnya. Bukan makan siang. Bukan makan siang. Tapi kita bahas itu tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Ini postingan saya tentang ini tentang makan pagi. Ini saya juga ini dibahas oleh atau berita antaranya, wartawan antara. Itu 2 juta lumayan view-nya. Karena saya menyuruh makan pagi. Saya sekarang ulangi sekali lagi kepada seluruh ibu di Indonesia. Jangan pernah biarkan seluruh anak-anak yang berkeluarganya, termasuk ibu sendiri dan ayahnya, keluar dari rumah sebelum makan pagi. Apa makan paginya? Nasi lengkap. Kenapa? Karena anak itu dalam masa pertumbuhan, Pak. Masa pertumbuhan. Terakhir dia makan malam jam 8. Oke? Artinya dia puasa. Kemudian dia nggak makan pagi. Apa yang terjadi? Maka tubuhnya perlu energi, otaknya perlu energi. Yang dibongkar apa? Otot. Lemak ototnya. Gimana dia nggak stunting? Terus untuk orang dewasa apa? Untuk orang dewasa, kalau dia nggak sarapan, otaknya akan terus nyuruh cari makan. Akhirnya apa? Dia makan yang nemuin di jalan, bapak-bapaknya. Apakah itu kopi saset, apakah itu gorengan, apapun. Akhirnya apa? Obesitas, diabetes. Tapi kalau makan pagi lengkap, nasi dan lauk pauknya. Dapat nasi, dapat protein hewani, dapat protein nabati. Oke? Kenyangnya lama. Kebutuhan nutrisi terpenuhi. Jam 6 sampai 12 dia akan kenyang. Ada ahli gizi lain yang justru mengatakan sarapan itu tidak baik. Nggak ada teorinya kayak gitu. Jadi misalkan salah satu orang yang mempromosikan diet di Indonesia, misalkan sarapan yang baik itu justru di atas jam 9. Artinya ya jangan sarapan pagi, tapi sarapan siang. Gitu. Gak ada. Gini, prinsipnya gini. Pakai logika aja. Ya kan? Tubuh kita itu perlu energi setiap saat. Perlu karbohidrat, perlu lemak, perlu protein. Lemak itu lemak esensial yang diperlukan untuk normanya metabolisme tubuh kita. Oke? Nah, kalau tidak sarapan pagi artinya puasa. Iya. Jadi kalau misalkan sarapan pagi jam 12 puasanya itu berarti dari jam 8 malam misalkan dia terakhir makan sampai jam 12. Artinya 12, 13, 14, 15 jam berarti puasa itu sama dengan puasa 16 jam kalau begitu tuh. Boleh untuk yang obesitas. Boleh buat saya. Tapi nanti kita bahas. Pasien saya obesitas pada turun semua, bisa sampai 30 kilo, ada yang turun 60 kilo tanpa harus meninggalkan makan pagi. Oke. Karena apa? Jadi kalau ini kan makan pagi nggak baik, yang korban anak-anak. Orang tuanya kayak gitu, anaknya disuruh puasa juga pagi, stunting lah dia. Oke. Banyak penelitiannya. Systematic review menunjukkan bahwa skip breakfast. Ini systematic review. Ya, artinya dia berbagai penelitian disimpulkan related with diabetes, related with obesity, related with hypertension dan sebagainya. Termasuk related dengan kognitif anak. Gitu. Jadi Baraya penting ya, kalau nggak sarapan itu anak itu udah mah badannya nggak gede-gede, kemudian bermasalah karena penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul di kemudian hari, dan otaknya jadi tidak pinter-pinter amat atau tidak sepinter seharusnya. Betul. Kalau nggak sarapan. Jadi silahkan kasih sarapan, kasih ongkos jajan itu secukupnya aja, bukan buat jajan yang aneh-aneh. Itu Bapak penelitian di satu tempat, tapi mungkin ini jadi fenomena ya di banyak wilayah di Indonesia. Banyak, Pak. Iya, karena misalkan anak-anak ke sekolahnya terlalu pagi, katakanlah, atau misalkan ibu mengiranya seperti itu, jadi nggak dikasih sarapan dulu. Pokoknya mah jajan aja nanti di sekolah. Jajan. Dan apa jajanan yang ada di sekolah? Ya, yang sausnya merah-merah itu, Pak. Banyaknya karbohidrat. Saya nggak lihat dari situ dulu, dari zat gizinya. Banyaknya adalah karbohidrat sederhana. Apa itu karbohidrat sederhana? Jadi tepung. Gini. Karbohidrat itu ada 2. Di textbook itu ada 2.
Simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrate berdasarkan bentuk molekul. Simple carbohydrate itu gula. Glukosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa, pemanis yang manis-manis. Dan kompleks karbohidrat. Kompleks karbohidrat itu mengandung zat tepung. Ya, amilase, amilum. Itu yang kompleks. Nah, tapi yang kompleks ini dia bagi dua. Ada yang betul-betul kompleks, ada yang high refined kompleks karbohidrat. High refined, jadi sangat terolah. Apa itu? Tepung. Oh, makin terolah, makin mudah dicerna. Makin sederhana karbohidrat, makin mudah meningkatkan gula darah. Makin mudah jadi gula darah, makin mudah jadi lemak. Makin mudah jadi gula darah, makin mudah jadi kolesterol. Ingat loh ya, karbohidrat pasti jadi kolesterol dalam tubuh. Oke. Nah, anak-anak dikasih itu. Apa yang anak-anak makan? Roti, seblak, gorengan, semua tepung. Tepung terigu, tepung kanji, tepung beras. Itu yang anak-anak jajan. Anak-anak boleh nggak boleh, tetapi sarapan dulu. Karena sebetulnya diperlukan bukan hanya karbohidrat, tapi juga protein. Itu adanya di sarapan lengkap. Tidak cukup sereal dan susu, nggak cukup. Harus ada daging, ikan, ayam, atau telur. Jadi nasi ayam, nasi telur, nasi ikan, nasi daging boleh. Nggak suka nasi, nggak apa-apa. Kentang. Kentang telur, kentang daging, kentang ikan. Tapi kalau saya lebih senang nasi ya, kalau kentang tuh pilihannya terbatas. Kentang dengan tempe kan nggak cocok, Pak. Iya. Orang Sunda bisa. Orang Sunda bisa. Tapi kalau anak sekarang dengan pola makan Western diet boleh. Boleh. Tapi lebih mahal. Oh iya. Lebih mahal. Contoh, saya waktu berapa ke tempat di Eropa itu, yang namanya keju itu bisa 17 macam, Pak. Dan beneran keju. Kalau kita lihat keju cheddar, isinya berapa persen kejunya? Semuanya, kebanyakan perisa dan sebagainya. Jadi kalau memang harusnya kita makan, untuk mencapai gizi seimbang itu, untuk orang-orang yang tidak sangat kaya, gitu ya, yang tidak kaya-kaya banget, udahlah, ikutin apa yang didapat dari secara kultur yang dapat dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita, nasi, ayam goreng, tahu tempe, sayuran. Itu lengkap semua, tercukupi itu kebutuhan nutrisi kita harian kalau makan 3 kali kayak gitu. Gitu. Oke, dan pada akhirnya tadi dokter bilang juga bahwa di usia setelah anak-anak, usia dewasa, ada juga yang sampai kena stunting di Indonesia. Atau gini, stunting itu anak sebetulnya. Ya, stunting itu anak. Dampaknya dewasa. Oh, jadi kalau kita lihat ada orang dewasa 150 cm, ya stunting berarti dulunya. Batasan stunting itu 150 kalau di Indonesia atau gimana? Saya lihat dari batasan ibu hamil. Jadi gini ya, saya lihat pakai batasan ibu hamil. Ibu hamil, kalau seorang ibu hamil datang 150 cm, dokter obgyn itu harus sudah siap-siap. Ini panggungnya sempit nggak? Jangan-jangan harus sesar. Sempit karena pendek. Oh gitu. Oh jadi dari ibu hamil ya. Berarti ibu hamil di bawah 150. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Ada potensi itu stunting. Jadi waktu kecilnya memang ya oke lah. Jadi masanya banyak kan. Kalau kita bisa kalau ingin membereskan masalah kesehatan Indonesia itu mencegah sesar nggak usah banyak, mencegah hipertensi, diabetes, obesitas dari sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama. Saya jadi ini agak nyinggung masalah sedikit sama program pemerintah. Kita cuman intermezzo aja. Program pemerintah itu makan siang gratis kan salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi stunting. Betul. Yang saya tahu itu. Nah, kalau misalkan makan siang gratis diserahkan justru pada siang hari, sedangkan saran Bapak tadi pada pagi hari. Jadi harusnya sarapan gratis. Kalau seandainya Bapak punya kewenangan untuk membangun sebuah kebijakan, Bapak lebih bagus sarapan gratis. Sarapan pagi gratis daripada makan siang gratis. Ya. Tapi makan siang gratis berdampak juga kan sebenarnya? Berdampak. Karena kan gini, kebutuhan nutrisi harian kita kalau kita bagi ya, 20-25% pagi, sarapan pagi. 25-35% siang. Ya, 20-25% malam. Ditambah sekitar 5-10% di selingan. Itu kebutuhan total energi kita. Jadi kalau pemerintah Pak Prabowo Presiden kita memberikan makan siang gratis, oke. Dengan harapan ya
kan tidak semua benar makannya anak kita tuh. Iya. Itu kan. Iya. Mudah-mudahan yang siang ini proteinnya cukup. Itu harapan saya gitu ya. Proteinnya cukup yang siang nih. Dia udah breakfastnya, sarapan paginya gak benar. Itu kan. Itu kan. Ya bisa ditolong. Alhamdulillah. Lumayan ada siang gitu loh. Tapi Bapak udah pernah lihat menunya, Pak? Belum. Saya belum terjun ke situ. Ya. Enggak, itu di internet banyak viral karena anak-anak banyak yang nyebarin gitu. Di situ ada susu, susunya tapi susu yang kemasan. Nggak masalah. Nggak masalah, susu kemasan. Kemudian semangka, yang apa lagi ya? Daging ayam ada, daging ayam selalu ada ya. Nggak selalu ada tapi ada, dan nasi itu memadai. Saya hanya berharap kita tahu ya berbagai peristiwa. Ini tuh benar. Benar tuh gini maksudnya. Pemerintah Pak Prabowo mau betul niatnya gitu. Mudah-mudahan itu sampai ke bawah dengan benar. Amin. Bukan hanya karena sekarang sedang di awal-awal dan di video. Iya. Gitu, masuk TV. Mudah-mudahan sampai nanti benar. Karena sebetulnya program makan siang gratis itu biasa di luar negeri. Karena Pak Prabowo itu orang yang sudah langlang buana kemana-mana. Iya. Mereka tahu bagaimana kalau di luar negeri, di Amerika itu yang namanya sekolah itu dari sejak SD sampai SMA satu kompleks kan. Mereka ada kafeteria, pakai kupon free makan mereka. Gitu. Ini yang mungkin ingin dicontoh oleh beliau gitu kan. Ya. Sebetulnya. Nah, jadi oke. Tadi waktu sebelum lahir kita udah dihajar sama masalah yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan di masa depan, dan termasuk juga gangguan kognisi atau hambatan perkembangan kognisi. Setelah dia lahir di usia ini juga ada masalah. Kemudian setelah dewasa itu juga ada masalah. Dan akhirnya di Indonesia angka harapan hidup di Indonesia itu sekitar 75-77 tahun ya. Untuk usia modern, untuk negara-negara modern itu termasuk memadai. Lumayan lah mungkin. Lumayan. Lumayan. Tapi Bapak tadi yang ingin disampaikan tentu saja adalah bahwa saya mohon maaf ya, ini mah bukan urusan, kita nggak bahas takdir dalam hal ini. Cuman penyebab kematian di Indonesia itu bagian terbesarnya itu adalah pola hidup masyarakat kita yang salah. Iya, saya mau melihatkan ini ya sekaligus saja ya. Mana tadi? Nah, ini data 2014. Ya. Nah, kelihatan di kamera ya, jelas. Ini ya? Sampai sekarang belum, mungkin ubah dikit tapi tidak berubah. Penyebab kematian ya. Artinya persentasenya sekitar segini lah, sekitar segini. Nomor 1 stroke, 2 jantung koroner, 3 diabetes, 4 tuberkulosis, 5 hipertensi. Dari 5 besar ini, 46 terkait gaya hidup. Oke. Artinya apa? Sebetulnya bukan kematian yang bisa dicegah. Sebagai seorang beragama kita yakin, mati mah nggak usah sakit dulu, nggak usah sehat dulu, mati mah mati aja. Yeah. Tapi maksudnya penyakit ini bisa dicegah. Stroke itu bisa dicegah, dan trennya sekarang masih makin muda. Diabetes makin muda. Diabetes itu makin banyak penderita diabetes. Tidak terkait dengan genetik, terkait dengan gaya hidup. Jantung koroner makin banyak, makin muda. Begitu juga hipertensi. Jadi sebetulnya harusnya kita bisa cegah ini dengan apa? Dan sekarang coba Pak lihat ini ya, berapa banyak dana BPJS digelontorkan, betapa banyak rumah sakit makin banyak dibangun, dokter makin banyak, tidak pernah bisa memenuhi ini. Karena masalahnya adalah harusnya kita ada upaya yang serius untuk melakukan prevensi penyakit-penyakit kronis ini. Setengah, ini berarti setengah dari penduduk Indonesia, maaf ya, sekali lagi ini kita gak berbicara takdir, tapi setengah dari penduduk Indonesia yang meninggal justru disebabkan oleh dirinya sendiri. Iya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik. Betul. Saya jadi ngeri sama gaya hidup saya. Gaya hidup saya tidak teratur, saya makan tidak teratur karena kesibukan yang juga tidak teratur. Jadi jadwal saya tidak teratur karena saya tidak kerja di dunia formal. Jalan-jalan kemana-mana naik motor bikin muka saya hitam, jadi saya kadang-kadang butuh ini. Tapi apa ini, musafah. Jadi kalau Baraya tidak mau wajahnya hitam seperti pakai ini, tapi ya kayak dokter gitu ya. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, Pak, saya mohon maaf ya. Ini balik lagi ke tema awal karena sebenarnya saya pengen ketemu sama dokter tuh urusannya ini. Pola hidup saya tidak baik.
Ya. Saya harus akui. Jadi makan saya tidak teratur. Kadang-kadang saya tidur hanya 4 jam di malam hari. Kadang-kadang tidur lebih lama daripada itu. Dan karena itu misalkan malam juga tidak terhindarkan untuk makan kadang-kadang. Kadang-kadang sarapan iya, kadang-kadang tidak. Kalau misalkan saya lagi ada jadwal di Jakarta, bahkan seharian penuh saya tidak makan dan saya harus lari-lari ke sana ke sini dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hampir semuanya pakai motor yang bikin muka saya gosong gitu. Dan saya yakin juga itu bukan hanya saya yang mengalaminya, tapi banyak orang di Indonesia yang terpaksa untuk menjadi seperti itu. Katakanlah ya. Saran dari dokter. 5 pilar hidup sehat. Nah, apa itu? 1. Pola makan yang baik. 2. Olahraga teratur. 3. Pola tidur istirahat yang cukup. 4. Menghindari gaya hidup tidak sehat, zat tidak sehat, rokok, dan zat adiktif lain. 5. Stress management. Saya melanggar semuanya. Pola makan yang baik. Ini saran saya. Saran saya sebagai ahli, sekaligus saya juga punya banyak literatur, mungkin tidak semua sepakat. Makanlah teratur. Makan teratur. 3 kali sehari, nasi dan lauk pauknya. 2 kali selingan, buah berair. Oke. Ya. Jadi ini bisa mencegah GERD, bisa mencegah gastritis. Pokoknya makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau usahakan tepat waktu. Paling setengah jam maju mundur. Aduh, saya kesini dalam kondisi belum sarapan. Betul. Ya. Betul, gimana sih? Karena kalau saya kesini nggak sarapan, saya dimarahin istri. Harus sarapan dulu. Dokter masih takut istri. Bukan takut istri. Itu yang menjaga membuat anak saya sekarang tinggi di atas 170 semua. Mereka waktu pagi nih anak saya itu pakai jemputan, pergi jam di 5:30 sudah dijemput, tapi saya bangunin jam 4 sarapan dulu. Semua, dan artinya kita bangun lebih pagi untuk masak. Oke. Istri saya dokter juga loh, sibuk juga loh, pergi pagi juga. Gak ada pembantu sampai sekarang. Oke. Jadi saya tantangan para ibu. Ayo masak, bapak juga, saya bisa masak loh. Oke. 1, pola makan teratur, yaitu pagi, siang, malam, 2 kali selingan. Selingan ini variabel. Jadi kalau saya sebutkan, 3 makan utama ini adalah koefisien, nggak berubah. Ya, selingan ini adalah variabelnya. Oke. Maksudnya apa? Kalau anak tumbuh, ibu hamil, ibu menyusui, selingan bebas. Mau jajan apapun boleh. Tapi kalau orang dewasa, apalagi obesitas, apalagi hipertensi, apalagi diabetes, selingan hanya buah berair saja. Oke. 1, pola makan Jeruk, teratur, semangka, buah berair itu ya? Ya, jeruk, anggur, apel, pir, melon, pepaya, semangka, buah naga, nanas, belimbing. Wah, lengkap sekali. Ya? Oke. Pilihan. Pola makan yang baik teratur. Yang kedua, olahraga. Olahraga itu rekomendasi WHO 150 menit ya per minggu. Atau 70 menit per minggu untuk olahraga yang berat, intensitas tinggi. Ringan sedang 150 menit. Bisa dibagi 3-5 kali seminggu. 30 menit 5 kali seminggu, 50 menit 3 kali seminggu. Oke. Gitu ya. Nah, 3 tidur. Batasnya tidur berapa untuk orang dewasa? 6-8 jam. Ya. Lamanya. Waktunya saya sarankan antara jam 10 sampai jam 2 malam harus tidur. Kita lihat Rasulullah tuh pada Isya tidur. Bangun jam 2, nggak tidur lagi sampai pagi. Cukup 6 jam. Ya kan? Jadi kalau sahabat sekalian punya pekerjaan, harus ini tidur aja dulu. Bangun dini hari, nggak usah tidur lagi sampai pagi. Itu lebih baik. Tidur cepat, bangun cepat lebih baik daripada tidur terlambat, bangun kesiangan. Oke. Itu kalau itu saya praktekin sih. Jadi tidur lebih awal dan bangunnya lebih dini hari bahkan. Tapi nggak teratur itu masalahnya. Jadi pesan dokter itu adalah tidur seperti itu harus teratur atau maksudnya pokoknya 6 jam sehari gitu. Atau gimana? Bagusnya 6 jam di waktunya memang. Pokoknya range jam 10 sampai jam 2 malam itu tidur gitu. Mulainya
range itu bagusnya tidur. Lebih dari itu nggak apa-apa, pokoknya 4 jam itu tuh kewajiban gitu ya. Itu baik. Karena di situ itu akan dikeluarkan berbagai hormon. Sama seperti Bapak tadi bilang bahwa makan harus 3 kali, sisanya itu variabel saja. Ya, betul. Maka tidur pun jam 10 sampai jam 2 itu koefisiennya, sisanya variabel. Gitu ya. Itu 3 tadi ya. Yang keempat itu tadi itu apa? Hindari merokok dan zat adiktif lain. Rokok ini saya terangkan mau pakai ilustrasi yang sederhana supaya teman sahabat semua ngerti. Rokok ini itu merusak pembuluh darah. Oke, ya. Merusak pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan rusak tiap saat, tapi tubuh memperbaiki, rusak perbaiki. Maka rokok kemudian mempercepat proses kerusakan. Sehingga kemudian tubuh tidak bisa mengejar proses perbaikannya. Maka suatu saat kemudian rusak dan diperbaiki. Tambahlah kemudian air selokannya, darahnya yang kental, karena kolesterol, karena gula darah, maka akan terjadi penyumbatan. Oke. Ada pertanyaan yang unik, Pak. Bukan unik sih. Ini pertanyaan gatal aja. Kalau kita ngerokok, Pak, atau kita kena knalpot motor atau mobil yang gurung-gurung gitu, masukkan ke paru-paru. Itu keluarnya lewat mana, Pak? Atau selamanya akan tersimpan di situ? Zat-zat itu kan ada metalnya ya. Misalkan ada yang zat padatnya, itu akan dimakan oleh imunitas tubuh dalam tubuh kita. Dalam paru-paru itu ada sel yang fungsinya memang memakan zat asing. Termasuk debu dan sebagainya. Akan berusaha dikeluarkan. Makanya kita punya dari bulu hidung, itu kan ada bulu yang mengeluarkan. Tetapi kan akhirnya tetap ada yang masuk. Dan yang masuk ini kemudian akan dimakan oleh sel-sel dalam tubuh kita, ya, yang kemudian itulah yang kemudian bisa menyebabkan penyakit, memicu kanker dan sebagainya. Gitu. Makanya kenapa? Jadi yang merokok itu nyimpen racun. Jadi saya itu menyaksikan sendiri di mana orang yang merokok dan kemudian mengalami penyakit paru obstruktif kronis itu meninggalnya kasihan banget. Sesek gak sembuh-sembuh. Karena apa? Sudah rusak semua struktur saluran nafasnya. Rusak seluruh saluran nafasnya, diperbaiki, rusak. Akhirnya sesek nggak sembuh-sembuh. Penyakitnya namanya bronkitis kronis, emfisema. Emfisema itu alveolinya bengkak, nggak bisa balik lagi. Kayak balon yang udah ditiup nggak balik lagi. Akhirnya sesek. Kebayang itu sakit. Stress management tadi? Ya, stress management itu semua orang punya masalah. Ya kan? Iya. Tetapi tergantung bagaimana cara kita menanganinya kan. Bagi orang yang beragama harusnya kita bisa punya solusi yang spiritual, bagus. Spiritual solution. Saya itu ada beberapa tuh disebutkan dalam jurnal diterbitkan bahwa ternyata stres pada ibu hamil itu bisa berkurang dengan dibacakan Quran, baik dia muslim ataupun non-muslim. Gitu? Iya, itu saya ada beberapa jurnalnya tuh. Jurnal internasional. Gitu ya. Jadi artinya spiritual itu baca Quran kalau muslim ya, atau berdoa dan sebagainya itu bisa membuat kita lebih baik. Tapi bagi sahabat sekalian yang kemudian mengalami depresi, itu mah harus ke dokter udah. Memang kadang kita harus perlu obat. Iya. Gitu. Itu adalah 5, bukan tips sebenarnya, itu adalah 5 peraturan bisa dibilang yang harus kita taati untuk bisa menjaga kehidupan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih produktif, dan pada akhirnya juga bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Baraya, mungkin podcast ini akan segera berakhir, tetapi pesannya tolong jangan berakhir. Pesannya harus dipakai terus-terusan bahwa pertama, sejak kecil ada begitu banyak tantangan untuk kehidupan manusia khususnya di Indonesia, dan itu bermula dari gaya hidup yang salah, pengetahuan yang kurang, dan koneksi kita dengan pakar-pakar kesehatan, dengan para ahli kesehatan. Nah, jadi yang barusan itu minimal aja dulu lah. Jadi 5 hal yang tadi itu dari janin harus diperbaiki. Kemudian setelah bayi dilahirkan, itu juga harus segera diperbaiki, pola hidup dan sebagainya. Kemudian waktu masa kanak-kanak, kasih sarapan di garis bawahi sama Pak Dokter tadi ya. Yeah. Kasih sarapan, tapi setidaknya intinya adalah nutrisinya harus cukup dan memadai sampai dia dewasa. Dan setelah dia dewasa, pikirkan
berbagai hal yang berkaitan dengan pola hidup, gaya hidup. Jangan sama seperti saya yang gendut dan bermukanya kusem karena saya tidak merokok, Pak. Tapi saya ngerokoknya pakai knalpot mobil setiap hari. Ini kayaknya saya mau pakai ini, tapi nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Oke, Pak Dokter, itu saja. Terima kasih banyak ilmunya. Ini akan di-share di konten saya. Semoga bermanfaat dan semoga yang nontonnya itu juga bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena sudah menyimak. Pak Dokter, ada hal terakhir yang mau disampaikan? 5 pilar hidup sehat. Pola makan teratur, olahraga teratur, tidur yang cukup dan baik. Kemudian jauhi merokok, zat adiktif, dan stress management. Banyak berdoa, sholat yang tinggalkan, baca Quran dan sebagainya untuk yang muslim. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya dan Pak Dokter Pak Gaga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.